Itu Bang, berarti kami nanya bagaimana awal mulanya dibentuk organisasi gerakan peduli lingkungan ini? Untuk awalnya pertama itu kan karena ada isu bahwa ada yang buang sampah ke laut. Nah, ini kejadiannya itu di pelabuhan Ujung Karang. Nah, jadi ada isunya di situ di pelabuhan Ujung Karang. Jadi ada orang yang buang sampah ke laut. Nah, sampahnya itu kan berasal dari kafe. Dulu kan sebelum ditutup pelabuhan itu kan ramai kafe, ya kan. Kemudian kan malamnya adalah orang kan nongkrong lah. Nah, kemudian paginya kan banyak sampah karena kan minuman itu kan tinggal kan. Jadi orang ini pernah nongkrong di pelabuhan, pernah kan. Nah, jadi habis jajan kan pasti tinggal situ. Nah, jadi ketika paginya ada yang bersihin. Nah, dia ada yang bersihin itu dibersihinnya ke laut. Jadi dikasih tahu lah sama kawan kan, ini ada yang buat sampah ke laut lah gitu. Jadi kemudian abang cek ininya, lihat lihat secara langsung gitu kan, kalau pandang itu. Kapan itu Bang? Itu tahun 2019. Nah, jadi setelah itu kan juga lah bahasanya kan, masa lihatin lah kita kan terhadap kegiatan itu. Jadi malah abang ajak beberapa kawan gitu kan, kawan-kawan angkatan gitu. Yuk kita buat aksi bersih-bersih lah sekali di pelabuhan gitu kan. Boleh kata orang ini. Jadi hari Minggunya itu kami aksi lah, aksi itu bersih-bersih itu. Habis itu setelah aksi itu banyak ini kan, kami kan post tuh di sosmed, di IG kan. Banyak itu yang post kompetisinya. Jadi cuma bagus ini itu, kompetisinya bagus lah dari netizen kan. Kemudian tapi sekali itu lagi. Gimana nih ke depan, apa kita buat lagi atau gimana? Karena komunitas ini langsung betul ya. Jadi kami mesti lagi. Gimana nih minggu depan apa kita buat lagi? Kan? Ya karena masih semangat, buat lagi. Itu kami awalnya 8 orang. 8 orang kan, gerak pertama itu 8 orang. Nah, jadi gerak lah minggu depan lagi. Nah, jadi ketika udah gerak minggu depan, kami lagi yang itu kan ada tambahan lah orang itu. Nanti bisa dilihat aja di DPR kan, yang scroll paling bawah. Nah, itu karena ada sering-sering yang melakukan itu kayak itu tuh, pasti bulan itu kan. Nah, kemudian adalah timbul wacana nih, bagaimana kalau kita buat komunitas kan, tapi kelompok supaya nanti lebih legal lah bahasanya gitu kan. Boleh kata orang nih. Nah, jadi dari situlah baru kita bentuk kelompok nih, karena kita mau ketemu sama orang dinas. Nah, jadi kita mau ketemu sama orang dinas, jadi kita harus ada nama komunitasnya apa nih. Nah, jadi kita nggak bawa masyarakat atau apa, jadi kita buat nama komunitas. Nah, ini setelah itu baru ada komunitasnya, nah, namanya kan. Setelah 1 bulan lah kita, jadi kita aksi dulu, baru kita buat komunitasnya. Nah, jadi bukan bentuk komunitas dulu baru aksi. Nah, kebaliknya. Nah, jadi ketika kami ada nama komunitasnya, barulah ketemu sama Radina Lingkungan Hidup. Nah, jadi ketika kami tawarkan, Pak, ini kami mau buat kegiatan Hari Bumi. Ya, tujuannya kita untuk mengedukasi, kemudian mengajak masyarakat, mengajak semua orang-orang kan supaya sama-sama peduli terhadap lingkungan. Karena kan kita lihat masih sangat kurang ya kepedulian orang. Jadi makanya tujuan dibentuk ini dan berkelanjutan
supaya semakin banyak nih orang-orang yang peduli terhadap lingkungan gitu. Nah, kemudian juga bisa muncul komunitas-komunitas yang sama lagi kita itu, nah, yang sama, jadi semakin ramai komunitasnya, semakin ramai lembaganya, semakin bagus. Jadi bukan menjadi suatu saingan nih, nah, kami sudah ada, ini kan kayak orang ini mau buat lagi nih, karena apa gitu, jadi ke depan ketika ada kegiatan kita bisa berkolaborasi itu, bisa bermitra gitu kan. Jadi bukan ini ada komunitas baru nih, jadi saingan kita itu salah aja. Jadi maka kita nih bahasa kayak jadi contoh lah gitu. Jadi kalau yang sekarang kan yang banyak warna gitu kan. Jadi gerakan mereka berapa orang, beribu orang yang ikut, dan bahkan di beberapa kota itu kan ada yang kayak mereka juga gitu. Kalau di Melamui pihak apa aja yang terlibat bang? Maksudnya pihaknya di mana? Ada tuh instansi nggak masyarakatnya? Anggotanya. Nah, kalau dari anggota kita memang kalau dasarnya mahasiswa, kemudian dari masyarakat desa juga ada. Kalau instansi nggak ada juga. Ini masyarakat sama mahasiswa yang karena kita nggak bahasanya nggak melibatkan instansi lah. Instansi itu lebih ke jaringan aja gitu, karena nanti kan ketika masuk orang luar jadi ideologinya bisa berubah nanti, karena kan macam-macam nih, mungkin ada kepentingan pribadi atau apa gitu kan. Makanya kami independen aja nih, independen aja supaya jadi apa yang mau kita lakukan itu nggak ada dibintang-bintang sama orang. Mungkin itu paling masyarakat sama mahasiswa. Siswa ada juga siswa. Kalau strateginya untuk memperkenalkan tujuan dari GPL itu masyarakat, ada strateginya supaya masyarakat tahu ada organisasi bergerak di bidang itu. Jadi kami itu kan jalani 5 tahun. Jadi tahun pertama itu kita lebih ke aksi nih. Jadi kita buat aksi sebanyak-banyak mungkin gitu kan. Kemudian ngepost nih ke media-media sosial gitu. Jadi tahun pertama itu kita targetnya di aksinya. Nah, kemudian di tahun kedua itu kita lebih ke gerakan sosialisasi. Yang tahun kedua itu kita masuk ke sekolah-sekolah, kita datang ke sekolah gitu, ke daerah gitu. Nah, jadi tahun kedua gitu. Kemudian tahun ketiga ini kita mencoba membuka jaringan. Nah, jadi kita buka jaringan ke perusahaan itu, ke sekolah-sekolah. Jadi kita buat kayak kerjasama lah. Nah, jadi kita buat kerjasama. Jadi pada itu yang tahun ketiga. Kalau yang tahun keempat kemarin kita coba buat program di mana kita langsung ke masyarakat aja, program tentang sampah kemarin itu, kemudian program buka sampah dengan emas ya itu. Jadi ada beberapa program yang memang langsung ke masyarakatnya gitu. Mungkin yang tahun kelima ini kita lebih ke paling menjaga menjagalah jaringan-jaringan yang udah ada itu. Nah, kemudian kita memperkuat relasi lagi, nanti memperbanyak kegiatan lagi lah gitu. Jadi mungkin itu langkah-langkah yang kita lakukan lah supaya masyarakat orang yang tahu kan. Kemudian juga tahun ini kita lebih mainnya di konten kreator. Jadi tahun ini kita lebih ke konten kreatornya, karena kan memang zaman sekarang kan lebih ke media sosial kan. Kebetulan anggota tahun ini ada yang bisa ngedit video kan. Kalau kemarin itu kekurangan kita di situ, tidak ada yang bisa ngedit gitu. Ada yang bisa ngedit, cuma kemarin itu kita mainnya ke YouTube, kan itu baru tahun kemarin lah. Mungkin strategi gitulah, karena kita ambillah bertahapan. Jadi tahun ini kita kajiannya ke media, ke kreator. Jadi
setiap kegiatan, sebelum kegiatan itu kita coba usahakan buat video ajakan lah gitu kan. Biasanya kita kan cuma flyer aja kan, desi poster. Tapi tahun ini kita coba video inilah, video kegiatan. Kalau tong sampah ini sebenarnya itu kan cuma wadah aja. Orang pasti mau buang sampah kan, cuma karena nggak ada tempatnya nih, mereka nggak tahu buang kemana. Jadi maka dibuang ke tempat mereka kan, tempat pinggir jalan gitu kan. Nah, itu karena wadahnya nggak ada. Nah, cuma kan terkadang ada dari masyarakat itu yang sudah membayar restitusi, tapi tidak diambil oleh dinasnya. Karena keterbatasan mungkin anggota ataupun armada gitu kan. Kalau terjangkau Aceh Barat semua kan nggak terjangkau dia. Paling kalau dinasnya kan cuma Jalan Palawan, Merebu sama Kawan. Nah, daerah sama tiga pendekannya kan nggak ada. Itu kan kemudian dari masyarakatnya dan itu kesadarannya inilah karena memang kita tadi ilmunya ya. Tapi ketika kita udah kasih edukasi tapi pasti ingat nih, ya betul juga nih yang dibilang sama orangnya. Itu bagi masyarakat yang memang mau menerima masukan kita. Tapi kan ada juga masyarakat apa tuh bilang orang kan kayak kita itu. Jadi itu juga terkendalanya. Makanya orang-orang itu makanya harus ditekan oleh pemerintah. Jadi masyarakat wajib supaya buang sampah pada tempatnya gitu. Jadi kan nanti didukung oleh dinas yang selalu rutin yang di sampah. Tapi kalau misalkan tidak disupport itu kan misalkan memang juga nih mereka kita tahu nih sampahnya udah buat sembarangan, dampaknya apa kan. Tapi kita mau buang ke ini kan nggak ada tong sampahnya. Jadi kan bingung juga kita nih sebagai masyarakat. Mau ngolah pun nggak sempat gitu kan, ataupun nggak tahu nih mau buat apa gitu. Nah, jadi hal-hal kayak itulah yang masih terkendala dari kita sendiri. Jadi antara masyarakat itu masih belum terlalu sinkron. Tapi itu saja kendalanya. Kalau ada yang lain lagi, Ya paling kalau kita lihat di situ, kalau kita ada di komunitas kan, kalau kita ada di komunitas paling harus kita jaga semangat lah kan. Maksudnya kalau awal-awal dulu masih semangat, kemudian banyak respon tuh, dan kita bersihin dikotorin lagi. Ini kan kita kotorin ini kan ada orangnya yang bersihin gitu. Ini kan nasihatnya masih salah sebenarnya. Cuma kita sebagai contoh nih, kalau kita melakukannya gini supaya orang kayak gitu juga, jangan kita ada yang bersihin malah dikotorin lagi. Kan itu kan nasihatnya salah. Jadi dari kawan-kawan juga harus kita semangatin kan, supaya jangan sampai nanti terpengaruh dengan hal-hal gitu. Itu kita ambil positifnya sama orang-orang yang ikut bergabung. Jadi kan dari 100 orang yang kita buat aksi itu adalah barang 10 orang yang tertarik gitu kan. Itu kan jadi semangat kita juga itu. Daripada nggak ada sama sekali tapi adalah 1-2 orang atau beberapa orang yang tertarik gitu kan. Jadi kalau misalkan semua memang nggak itu ya berarti dari masyarakatnya nih. Dari memang pribadinya nih yang memang nggak bisa terima gitu kan. Tidak ada hal yang baik kita sampaikan, apalagi orang Aceh. Aceh kan batas hilang kan. Beda kayak orang di Jawa masih sekali kita bilang 2 kali masih maulah orangnya. Jadi kalau di Aceh ini kalau tingkat 50 kali kita bilang belum tentu mau dengar apa itu dibilang kan. Tapi kalau misalkan ada manfaatnya, ada uangnya, tuh cepat orang Aceh. Itu aja kendala kita kalau di Aceh. kalau pendanaannya bang dari mana organisasi mendapatkan? Ya kalau kita pendanaannya dari proposal. Jadi kita setiap kegiatan itu buat proposal kegiatan. Di mana sih Kita masuknya ke dinas terkait lah, maksudnya yang mana yang support kan. Kemudian juga ke perusahaan, ke Muswan juga ada. dinasnya itu kemana aja? Kalau dinas ada lingkungan hidup, kemudian dinas BPKD keuangan, kemudian apa ya itu aja lah dinas.
habis itu ke instansi ya, perusahaan apa kan, kemudian juga ada perusahaan internet itu misalnya telekomunikasi internet Indonesia. Kemudian juga evakuasi juga ada yang itu ya. Jadi memang kita masukin ke beberapa ini aja, beberapa tempat aja gitu. Kadang-kadang nanti mereka nggak support ke dana, tapi support ke logistiknya gitu. Jadi kita misalnya perlu apa nih, kue, nasi yang, jadi udah dibantu kue gitu. Ada yang bantu nasi gitu. Jadi selama ini kita kayak gitu di proposal kegiatan aja, karena kan kita orang aja. Nah, itu aja kendala kita kalau di ATM. Kalau pendanaannya bang dari mana organisasi mendapatkan? Ya, kalau kita pendanaannya dari proposal. Nah, jadi kita setiap kegiatan itu buat proposal kegiatan. Di mana sih yang di Kita masukinnya ke dinas, dinas terkait lah, maksudnya yang mana yang support kan. Kemudian juga ke perusahaan, ke muswa juga ada. dinasnya itu kemana aja? Kalau dinas ada lingkungan itu, kemudian dinas DPKI keuangan. Kemudian apa ya itu aja lah dinas. Habis itu ke instansi ya, perusahaan apa kan. Kemudian juga ada perusahaan internet itu misalnya telekomunikasi internet Indonesia. Kemudian juga evakuasi juga ada yang itu ya. Jadi memang kita masukin ke beberapa ini aja, beberapa tempat aja gitu. Kadang-kadang nanti mereka nggak support ke dana, tapi support ke logistiknya gitu. Jadi kita misalnya perlu apa nih, kue, nasi yang, jadi udah dibantu kue gitu. Ada yang bantu nasi gitu. Jadi selama ini kita kayak gitu di proposal kegiatan aja, karena kan kita juga nggak ada buat bekas kan, kemudian juga nggak ada sumbangan dari luar gitu ataupun donatur tetap. Jadi dari proposal. Sekarang anggotanya udah berapa bang anggota? Kalau dari pertama itu mungkin kita ada 50 lebih lah, 50 orang sekarang. Kalau dari awal lah. Kalau yang sekarang pengurusnya tuh cuma 25 orang. Kalau dari awal kemarin sampai sekarang itu ada sekitar 50 lah, mungkin 60-70 lah. Pada dari pertama bentuk kan sampai sekarang. Tapi kalau yang pengurusnya ada sekitar 25 orang. Terakhir nih bang, keuntungan abang melakukan ini sebagai perwakilan dari organisasinya apa? Keuntungan apa? Keuntungannya apa ya? Kita di sini nggak cari keuntungan ya kita. Jadi kita di sini geraknya tuh ya ikhlas saja lah, manfaat apa? Ya itu lah maksudnya. Kalau secara manfaatnya, secara pribadi ya kita kenapa dulu itu juga orangnya, karena tentang kita masih gila gitu kan. Cuma karena kita kerja kemarin itu di lautan usia kan, jadi yang macam-macam juga. Jadi diajarin lah sama sejarah, cuma kita konservasinya ke terumbu karang. Nah, itu dasarnya gitu. Jadi ketika selesai dia mau coba kembangkan terumbu karang di Aceh Barat kan nggak ada lokasinya nih, beda kayak Ambia kan, nggak Pulau Gosong tuh. Nah, pernah ke Pulau Gosong? Belum kan? Nah, Pulau Gosong kan ada komunitasnya orang pedisi kan, ada keselamnya. Jadi pengen dia itu kemarin, maksudnya tim Labuan ini kita coba buat kan. Cuma karena memang itu nggak bisa, ya jadi kebetulan karena ada isu yang ini, karena kita memang tertarik kan, nah, jadi udahlah kita coba kembangkan ini lah. Jadi kalau manfaatnya ya paling kita menambah relasi gitu, nambah kawan kan, nambah pengalaman gitu, kemudian juga jadi inilah pribadi ya, begitu secara pribadi itu
eh, lumayan lah, misalnya kita bisa juga diajak sama orang gitu kan untuk kerjasama untuk buat hal-hal kegiatan-kegiatan gitu. Nah, kemudian juga manfaatnya ya orang lain pun juga apa teredukasi gitu kan. Nah, karena selain dari kita pribadi, untuk orang lain kan juga ada manfaatnya. Nah, kemudian juga apa lagi ya, ya bisa berkontribusi lah untuk daerah gitu. Nah, itu paling penting kan, kita sebagai orang Aceh Barat adalah yang bisa kita kontribusikan untuk daerah kita sendiri lah, walaupun itu masih hal kecil lah. Nah, ya itu apa yang manfaatnya. Kalau punya duit, memang ada duit kan, ada kuat duit nih tiap hari kan. Nah, cuma karena kita udah miskin gitu lah kan, ya kita itu jadi salah itu. Jadi kita jalani aja lah, itu apa yang lain-lain itu kan jadi bonus lah gitu. Nah, halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, tetap buanglah sampah pada tempatnya, selalu jaga kebersihan, dan juga terus edukasi orang lain.